Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Top News bersama saya Vera Bahaswan. Inilah Top News selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor jadi sasaran amuk massa di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku sempat kabur ke gang sempit dan menodongkan pistol hingga membuat warga ketakutan. Ke informasi lain pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok mengamankan 7 pria yang diduga preman dan debt collector saat menggelar operasi Berantas Jaya 2025. Pemirsa, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kebumen menangkap seorang pelaku predator anak usai mencabuli 2 orang korban yang masih di bawah umur. Pelaku melakukan perbuatan bejatnya saat kondisi rumah dalam keadaan sepi. Pemirsa, Polda Riau berhasil menangkap 2 tahanan dari 11 tahanan yang kabur dari ruang tahanan Mapolres Kampar Riau. Sementara itu, Propam Polda Riau memeriksa 12 personil Polres Kampar yang dianggap bertanggung jawab atas kaburnya belasan tahanan Polres Kampar. Pemirsa, Polda Jawa Tengah melimpahkan 3 tersangka kasus pemerasan dan bullying terhadap mahasiswi PPDS Undip Dr. Aulia Risma ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Ketiga tersangka terancam 9 tahun penjara. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyatakan banding atas vonis 10 tahun penjara yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kepada Heru Hanindyo, hakim pembebas terpidana kasus pembunuhan Ronald Tanur. Langkah hukum diambil Kejagung karena terdakwa lebih dulu mengajukan banding atas vonis yang diterimanya. Pemirsa, mantan Presiden Joko Widodo menyebut meme dirinya dan Presiden Prabowo Subianto yang dibuat dan diunggah oleh seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung sebagai demokrasi yang kebablasan. Menurutnya hal itu sudah keterlaluan. Pemirsa, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI. Setelah 12 tahun, Jojo memutuskan keluar dari Pelatnas untuk menjadi pebulu tangkis profesional. Pemirsa, setelah viral di media sosial mengenai kondisi memprihatinkan jembatan gantung yang digunakan warga untuk menyeberang di Desa Simpang Limbur, Kabupaten Merangin, Jambi, Polres Merangin bergerak cepat untuk memberikan bantuan perbaikan jembatan. Pemirsa, Top News akan kembali usai jeda diantaranya dengan informasi Universitas Gadjah Mada mengklaim memiliki bukti otentik terkait ijazah Presiden ke-7. Kembali bersama kami di Top News, pemirsa, saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik berikut ini. Kita ke top topik yang pertama, pemirsa. Mantan Presiden Joko Widodo menceritakan tujuan kedatangannya ke rumah dosen pembimbing akademik semasa berkuliah, yaitu Kasmujo beberapa waktu yang lalu. Jokowi menawarkan bantuan hukum karena belakangan Kasmujo turut digugat atas polemik tuduhan ijazah palsu. Berikut informasinya, tunggu apa sama kata Oma. Sementara itu, Universitas Gadjah Mada mengklaim memiliki bukti otentik terkait dokumen maupun ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo saat berkuliah di Fakultas Kehutanan. Pihaknya pun siap menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri Sleman. Pemirsa, mantan Menpora Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk klarifikasi terkait kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan mantan Presiden Joko Widodo. Kita beralih ke top topik yang kedua, pemirsa. Penjualan tiket Timnas Indonesia kontra China dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi dibuka hari ini. Tiket termurah dijual dengan harga Rp300.000. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar kasus dugaan pemalakan terhadap investor oleh pengusaha lokal diusut tuntas. Pemirsa, jamaah haji dari berbagai negara termasuk Indonesia mulai memadati kota Makkah, Arab Saudi. Berbagai persiapan telah dilakukan di Arafah, Musdalifah, dan Mina untuk membuat jamaah haji nyaman selama puncak haji. Pemirsa, kegiatan sholat subuh di hari Kamis jadi penanda dimulainya program Arba'in dari grup biru Arba'in Patuna Travel. Ibadah Arba'in ini merupakan pengejawantahan dari sunnah Rasul untuk memperbanyak sholat di Masjid Nabawi. Pemirsa, video dugaan pemalakan proyek senilai Rp5 triliun yang dilakukan oknum pengusaha dan ormas di Cilegon, Banten tengah menjadi sorotan. Presiden Prabowo Subianto meminta dugaan pemalakan dan intimidasi itu diusut tuntas agar memberikan efek jera. Lalu, benarkah investasi di Indonesia terancam oleh maraknya premanisme? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Sementara itu, hari ini Polda Banten memeriksa Ketua Kadin Cilegon Muhammad Salim terkait dugaan pemalakan proyek senilai Rp5 triliun tanpa lelang. Pemirsa, rekaman CCTV menunjukkan momen Israel menyerang
Bersama Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese saling bertukar jersey tim nasional sepak bola masing-masing negara. Momen tersebut terjadi usai jamuan santap siang di Istana Negara. Pemirsa, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Seminar Nasional Perintis dan Kepeloporan RM Margono Joyo Hadikusumo. Seminar ini merupakan bentuk fondasi anak bangsa terhadap sistem keuangan modern, pembangunan perekonomian Indonesia. Pemirsa, rekaman CCTV menunjukkan momen Israel menyerang rumah sakit Eropa di Gaza. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Top News. Saya Vera Bahaswan, mewakili teman-teman yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.